Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosita dengan NIM 2311090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari video yang telah saya tonton. Nah, di sini materinya ada Basic Python Part 4. Sini akan membahas Python Classes and Objects, Inheritance, Scope, dan Module. Nah, Python Class and Objects di sini ada Python merupakan Object Oriented Program Language. Di sini hampir semua hal yang ada pada Python merupakan objek yang memiliki properties dan metode. Class merupakan sebuah objek konstruktor atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Nah, adapun strukturnya yaitu seperti ini. Nah, di sini ada codingan yang pertama. Ada class dengan sebuah properti. Nah, sini kita membuat sebuah cetakan kelas bernama myClass yang punya satu data properti bernama x dengan nilai 5. Kehadiran. Nah, dia sudah kehadiran. Kemudian di sini ada print myClass. Nah, ini untuk menampilkan info tentang kelas myClass. Nah, outputnya menunjukkan bahwa myClass adalah sebuah kelas yang ada di program kita. Ya. Kemudian ada print dir myClass. Ini menjelaskan atau menampilkan semua metode dan properti yang dimiliki oleh myClass. Termasuk pengawaan Python yang diawali dengan underscore dan juga properti x. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada membuat objek dari kelas dan membuat objek properti, akses objek properties. Nah, di sini ada class myClass, x sama dengan 5, y sama dengan hello world, lalu myObj, myObject sama dengan myClass. Saya run dulu tadi. Ini myClass ini artinya kita mencetak sebuah objek nyata dari kelas myClass. Objek disimpan di variabel myObject dan sekarang myObject ini memiliki properti y, x dan juga y. Sekarang benar, kemudian ini type myObj. Ini itu untuk mengecek tipe atau jenis dari myObj. Hasilnya adalah myClass. Ya. Kemudian sini ada print myObj.x dan juga print myObj.y. Dia akan menghasilkan outputnya. Ini output untuk nilai x tadi sama dengan 5 dan output y itu adalah hello world. Nah, selanjutnya ini ke init. Init ini adalah fungsi khusus yang otomatis dijalankan saat kita ada objek yang dibuat. Nah, ibaratnya itu di sini kita akan membuat objek person. Kita wajib mengisi self, name, age, dot self-nya. Ini untuk merujuk ke objek itu sendiri. Ini dia. Ini function penjelasannya. Kemudian di sini kita masuk ke person 1 sama dengan person, ada string John, 36. Ini saat kita run, dia akan jalan. Kemudian di sini ada print person 1 name, print person 1.age. Nah, ini kita akan mengisi nama dan umurnya. Setelah itu kita bisa mengakses datanya lewat person 1.name ini dan juga person 1.age ini. Tadi kan John 36. Ini kita run. Ya, ini dia outputnya. Kemudian yang berikutnya itu ada object methods. Nah, sebuah objek dapat berisi metode dan methods pada objek merupakan function yang dimiliki oleh objek. Sini ada struktur function pada Python, ada def function name, text, get return atau something. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan metode pada class person di atasnya. Ini class person def underscore init, self name age, def my function self. Nah, my function di sini berfungsi untuk mencetak nama dan juga umur. Kita run. Benar. Kita ke bagian ini class person. Ini sama seperti tadi, namun di sini kita akan menghitung atau menjumlahkan dua angka dari A dan B. Kita tulis lagi my function-nya menjadi seperti ini karena kita akan menambahkan nilai A dan nilai B. Kemudian def hitung ini digunakan untuk menjumlahkan keduanya. Coba kita run. Ya, benar.
Kemudian di sini ada person 1 sama dengan person John 361267. Nah, ini merupakan bahwa kita telah membuat objek person 1 dengan data lengkap lalu mengambil metode yang menggunakan titik. Dan ini hasil dari umur dan juga nilai A dan juga ini nilai B-nya. Kemudian print dari person 1 ini kita akan ngecek apa saja yang ada di person 1 ini. Ada ini directory dan lainnya, dokumen dan lainnya. Nah, kemudian di sini banyak. Ini ada access method pada objek person 1 function. Ini bertujuan untuk memanggil metode myFunction dari objek person 1. Nah, metode ini menggunakan data name dan juga age yang sudah tersimpan di objek untuk mencetak sapaan. Nah, hello my name is John and my age is 36. Kemudian person 1.hitung ini dia berfungsi untuk memanggil metode hitung yang menjumlahkan nilai A tadi yang bernilai 12 dan juga nilai B yang bernilai 67. Dia akan dijumlahkan dan kita lihat outputnya. Ya, ini artinya 79. Baik, yang selanjutnya itu ada self parameter. Nah, parameter self ini merupakan reference untuk current instance pada class atau kelas itu sendiri dan digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki kelas. Nah, penamaan parameter yang digunakan bisa apapun, itu bebas. Aturannya parameter tersebut harus menjadi parameter input pertama untuk tiap function atau metode pada kelas. Langsung ke kodenya, di sini ada class person, ada def __ init, my internal name, age. Nah, kemudian my function my internal obj, def hitung my internal obj. Nah, ini membuktikan bahwa self tidak wajib atau bisa diganti dengan apapun. Nah, di sini dia diganti menggunakan my internal obj. Dia bisa lihat my internal obj. Lalu print hello my name is plus my internal obj dot name. Nah, yang terpenting ini adalah posisinya sebagai parameter pertama di setiap metode. Ini dia menjadi parameter pertama. Ya. Kemudian kita ini buat objek person 1 sama dengan person John 36. Untuk membuktikan meskipun selfnya diganti, dia akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Ya, ini kemudian hasilnya juga sama. Ini sama saja seperti tadi, namun diganti dengan internal obj. Nah, yang berikutnya itu ada ini modify object properties. Ini properties pada objek dapat di-assign ulang dengan cara seperti ini. Ada kodenya class person, def init, self name age, self.name sama dengan name, self.age sama dengan age. Nah, di sini kita kembali menggunakan def myFunction self dengan print hello my name is plus self.name. Kita akan berhasil. Nah, ini tuh tujuannya kita membuat class person sederhana dan objek person 1 sebagai bahan percobaan untuk modifikasi properti berikutnya. Jadi kita akan membaca properti yang selanjutnya. Berhasil. Kemudian ini person 1.age dia menghasilkan output 36. Ini adalah tujuannya mengakses dan menampilkan nilai properti age dari objek person 1. Hasilnya itu 36 sesuai dengan data objek yang telah dibuat juga. Yang selanjutnya person.age sama dengan 40 sama seperti tadi. Ini juga untuk mengecek tipe datanya. Ini juga sama. Nah, ini tipe untuk mengecek tipe data dari person 1.age ini, dia kan angka ya. Jadi dia outputnya itu tipe datanya itu adalah string. Ini juga sama, kemudian saja dan juga oke. Nah, selanjutnya ini ada pass statement atau sebuah class tidak dapat di set empty tanpa properties atau metode yang didefinisikan. Namun jika memang dibutuhkan membuat sebuah empty object, maka dapat digunakan pass. Nah, bisa dilihat ini salah satu contohnya. Ini kan tidak ada pass di dalamnya. Jadi dia hanya kosong dan dia akan error jika di running. Namun di sini bisa dilihat jika kita menaruhkan pass di dalam sebuah class ini atau tidak di set empty, maka dia bisa dijalankan. Nah, ya. Kemudian kelas ini, nah bisa dijalankan. Ini untuk ngecek nama kelasnya ada berapa banyak. Nah, ya, dan yang berikutnya kita ada Python inheritance. Inheritance atau pewaris merupakan sifat sebuah kelas di mana ini mungkin kita untuk mendefinisikan sebuah kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lainnya. Nah, di sini ada dua jenis, ada parent class dan juga child class. Ini parent class merupakan kelas yang akan mewariskan metode dan properties disebut dengan base class. Nah, child class ini merupakan kelas yang akan mewarisi metode dan properties dari parent class yang disebut derivative class.
Ini contohnya kita membuat parent class. Ada class person, dev underscore init, self fname, lname. Nah, self dot first name sama dengan fname, self dot last name sama dengan lname. Sini kita bertujuan untuk mendefinisikan kelas person sebagai parent class atau kelas induknya. Ini akan menjadi sumber yang diwariskan oleh kelas lainnya berisi properti nama, nama depan, nama belakang, dan metode cetak namanya. Ini dia. Dan first name-nya adalah last name-nya. Jadi person. Ya. Ini ada X sama dengan person, Budi, Dermawan. Membuat child class. Nah, child class ini tujuan membuat kelas student yang mewariskan semua milik person. Nah, sintaksnya person di belakang nama kelas artinya student adalah turunan dari person. Dengan tes, student belum menambahkan apapun. Kemudian yang selanjutnya ini ada X sama dengan student, ada string Budi dan string Dermawan, X.print name. Jadi running. Nah, Budi Dermawan. Ini membuktikan bahwa student bisa menggunakan metode print name yang merupakan milik person tanpa perlu mendefinisikannya ulang. Inilah inti dari inheritance-nya, jadi tidak perlu menulis ulang kode yang sudah ada. Kemudian di sini print dir student, print dir person. Ini digunakan untuk membuktikan secara visual bahwa student merupakan daftar metode yang bersama dengan person karena student mewarisi semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menambahkan underscore init underscore function pada child class. Nah, ini digunakan ketika kita menambahkan init function, child class tidak akan mewarisi init function dari parent class. Dia ada class student person dan init. Ini menunjukkan ini ada name, kita lihat dulu. Nah, ini ada nilainya. XML student John Doe. Kemudian yang berikutnya itu ada class student atau person dev underscore init self fname lname self.new underscore var sama dengan fname plus min plus lname person dot underscore init self fname lname. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pada kode yang ada di atas ini. Itu dengan cara seperti ini. Ada person dot underscore init. Nah, secara eksplisit, properti first name dan juga last name dari parents berhasil dibuat sehingga print name-nya nanti bisa berjalan normal. Kita lihat. Bisa. Kita masukkan kembali kode ini. Nah, kodenya dia berjalan. Nah, kemudian di sini X dan print name ini dia bisa berjalan normal. Nah, ini dia. John Doe. Ini kemudian kita konfirmasi semuanya. Nah, x.new underscore var ini bertujuan untuk mengakses properti new.var yang hanya dimiliki oleh student, bukan dari person. Nah, nilainya ini adalah gabungan dari fname dan juga lname tadi yang ada tanda min. Kita lihat di sini, ini dia ada tanda min. Inilah fungsinya. Ini adalah gabungan dari fname dan juga lname. Nah, yang berikutnya ada super function. Super function akan menggunakan child class mewarisi semua metode dan properties yang dimiliki parent class. Nah, keuntungannya di sini kita tidak perlu menggunakan nama parent atau class untuk mewarisi metode dan properties pada parent. Langsung ke kodenya. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan. Langsung ini. Maksudnya saya langsung jelaskan. Ada class person, dev init, self, fname, lname seperti tadi. Kemudian ada dev print name, self, print. Nah, yang membedakannya itu di sini kita menambahkan class student person dev underscore init, self, fname, lname, self.new underscore var. Nah, person dot underscore init ini digunakan dengan super ini dengan super dot underscore init ini khasnya sama, tapi super ini lebih direkomendasikan karena tidak perlu hardcode nama parent class dan ini jadi lebih fleksibel jika nama parent berubah di masa depan. Nah, ini kita running, nilainya sama. Kemudian ini menambahkan properties pada child class. Selanjutnya di sini kita menambahkan properties pada child class. Di sini ada class student person,
Def underscore init self as name lname year. Nah, year ini merupakan properti baru. Super dot underscore init as name lname. Kemudian kita nambahkan self dot graduation year sama dengan year untuk properti year ini. Tujuannya menambahkan properti baru graduation year ini yang hanya dimiliki student dan tidak ada di person. Nah, jadinya child class ini bisa bebas menambahkan properti sendiri di luar warisan dari parents-nya. Sekarang bisa, kemudian ini X sama dengan student. Sekarang, nah ini Budi Dermawan. Biasanya X prime name-nya Budi Dermawan, X graduation year-nya 2020. Nah, yang berikutnya itu menambahkan metode pada child class. Ini the class student person sama saja, tapi kita nambahkan metode yaitu metode welcome yang khusus untuk student. Nah, metode ini menggabungkan properti dari parent, first name, last name, dan juga properti milik sendiri yaitu graduation. Ya, first name, last name, mahasiswa, dan juga graduation year. Sekarang Budi Dermawan, mahasiswa 2020. Selanjutnya ada multi-class inherit. Nah, ini itu tujuannya menunjukkan bahwa satu kelas bisa mewarisi lebih dari satu parent sekaligus. Di sini ada studentnya, person, dan juga address. Ini dia, person, address. Artinya student mewarisi dari person dan address karena ada dua unit parents dan keduanya ini harus dipanggil manual, tidak bisa memakai super karena di sini ada dua sumber. Sekarang dulu. Ini dia. Nah, kemudian ini ada Python scope. Scope maksudnya local scope, variabel yang didefinisikan pada sebuah function hanya bisa diakses dalam function tersebut. Cara def my function x sama dengan 300 print x atau print. Ini tujuannya itu menunjukkan bahwa fungsi yang berada dalam function lain bisa mengakses variabel milik fungsi luarnya. My inner function, maaf, yang ini membuktikan konsep local scope variabel x yang dibuat di dalam fungsi hanya hidup dalam fungsi tersebut. Begitu fungsi selesai dijalankan, jadi akan menjadi seperti ini. Kemudian ada beberapa jenis global keyword juga. Nah, di sini ada Python modules. Nah, yang selanjutnya di sini ada Python modules. Ini kita mengimport modul dan menggunakan fungsinya. Ini ada import my module. My module .greeting Budi. Nah, yang terakhir di sini ada import OS. Ini bertujuan untuk mengaktifkan modul OS atau modul bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mengurus file dan foldernya. Jadi contohnya, karena tadi saya menggunakan ini cara running di sini, ya ini dia tersimpan di machine learning tugas 5 individunya. Ini untuk mengecek apakah benar modulnya ada di situ. Tidak ada, tapi nilainya true. Nah, cukup sekian materi dari saya mengenai penjelasan dasar Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.